nukleoid. Lalu, struktur sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid, sitoplasma yang mengandung ribosom. Selain itu, sel prokariotik juga ini tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Nah, jadi inilah gambaran dari sel prokariotik. Nah, ada 6 struktur penyusun sel prokariotik, yaitu ada membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik. Lalu, bagian lain dari sel prokariotik adalah dinding sel dan flagela. Oke, dinding sel. Dinding sel ini merupakan bagian terluar dari sel, yang fungsinya itu memberi bentuk pada sel. Lalu yang kedua ada membran plasma, fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitar. Yang ketiga ada sitoplasma, yaitu tersusun dari air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Yang keempat ada mesosom. Mesosom ini berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kelima ada ribosom, yang merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam itu materi genetik. Materi genetik itu pada sel prokariotik terbagi menjadi 2 unit, yaitu DNA dan juga RNA dari sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik itu memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik itu tidak. Nah, eukariotik ini memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organ-organel yang seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan juga lisosom. Sel eukariotik ini juga memiliki sentriol, sedangkan prokariotik ini tidak. Lalu, nah inilah gambar dari sel eukariotik. Lalu, bagian-bagiannya itu ada membran plasma. Membran plasma itu membatasi sel dengan lingkungan luar. Sifatnya itu semi atau selective permeable. Fungsinya ini mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Lalu yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Lalu yang ketiga ada nukleus. Inti sel atau nukleus ini merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Ribosom itu tersusun atas RNA ribosom dan protein, dan ribosom ini tidak memiliki membran. Kompleks Golgi ini sering disebut Golgi. Lisosom itu merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim, dengan fungsinya itu pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk dalam sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, yang berarti anyaman benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma. Maka disebut sebagai retikulum endoplasma atau RE. Dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun tumbuhan. Badan mikro itu ukurannya kecil, terdiri atas periksisom dan glioksisom. Lalu ada mitokondria, merupakan penghasil energi yang berfungsi untuk respirasi. Selanjutnya ada mikrotubulus dan mikrofilamen, yang berbentuk tabung atau pipa, yang ukurannya kecil, tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Selain mikrotubulus, ini juga ada yang namanya mikrofilamen, yang berbentuk benang-benang halus, tipis, yang memanjang, yang tersusun atas 2 macam protein, yaitu aktin dan juga miosin. Mikrofilamen ini terdapat pada sel otot,
dan membentuk rangka dalam sel. Beberapa teori mengenai sel, yaitu ada ilmuwan yang namanya Robert Hooke. Dari hasil pengamatannya ini diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Jadi kata sel itu berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Yang kedua ada dari Secleiden. Itu mereka mengamati sel-sel jaringan hewan dan juga tumbuhan. Nah, Secleiden ini mengamati tumbuhan. Setelah mengamati, ia menemukan bahwa sel yang ada dalam tumbuh-tumbuhan itu menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel, sedangkan ilmuwan itu melakukan penelitian terhadap hewan dan hasilnya pun sama seperti itu. Dia melihat bahwa tubuh hewan ini tersusun dari banyak sel. Jadi mereka ini menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh makhluk hidup itu adalah sel. Yang ketiga ada Robert Brown. Brown ini mengamati struktur sel pada jaringan tanaman. Nah, berdasarkan analisnya, bahwa inti sel ini selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat penting untuk mengatur segala proses yang terjadi dalam sel. Yang keempat ada Felix Durjardin dan Johannes Parkinye. Mereka ini melihat ada cairan dalam sel, kemudian cairan itu diberi nama protoplasma. Yang kelima ada Maxwell Hultze. Ia menegaskan bahwa protoplasma itu merupakan dasar-dasar fisik kehidupan, yang merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dan dari pendapat beberapa ahli biologi ini akhirnya melahirkan beberapa teori, yaitu sel merupakan unit struktural makhluk hidup, merupakan fungsional makhluk hidup, reproduksi makhluk hidup, serta merupakan unit hereditas. Yang keenam itu ada dari Rudolf Virchow. Nah, ia ini adalah orang pertama yang menemukan sel-sel leukemia. Dia adalah orang pertama yang menerima dan menjiplak hasil kerja Robert Remak yang menyatakan asal-usul sel adalah pembagian unsur sebelumnya. Nah, teori ini ia tuangkan dalam Epigram Omnis Cellula yang menyatakan organisme itu berasal dari benda mati. Lalu ada penjelasan tentang materi jaringan yang mana akan membahas mengenai pengertiannya, strukturnya, dan juga fungsi jaringannya. Pengertian jaringan itu adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Nah, strukturnya itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada jaringan epitelium, jaringan ikat, otot, dan juga jaringan saraf. Jaringan epitelium itu jaringan yang penutup permukaan tubuh, baik itu tubuh sebelah luar ataupun dalam. Seperti inilah gambar dari jaringan epitel ya. Silindris bersilia, pipi berlapis, kubus lapis, pipis lapis, silindris berlapis, dan juga berlapis. Fungsi jaringan epitel itu apa saja sih? Yang pertama itu melindungi jaringan, di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan sebagainya. Yang kedua itu ada proses penyerapan zat dalam lapisan saluran pencernaan. Yang ketiga ada membantu regulasi dan ekskresi zat kimia pada jaringan di bawah dan tubuh. Yang keempat ada sekresi hormon dalam sistem pembuluh darah. Yang kelima ada mendeteksi sensasi yang dirasakan kulit. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium ini dibedakan menjadi epitelium sederhana dan juga berlapis. Kalau sederhana itu epitelium yang selnya hanya selapis, sedangkan yang berlapis itu terdiri atas beberapa lapis sel. Nah, kalau berdasarkan struktur dan fungsinya itu dibedakan menjadi 2, jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Kalau epitelium penutup itu berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Sedangkan jaringan epitelium kelenjar itu tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Nah, kelenjar ini dibedakan menjadi 2, yaitu eksokrin dan endokrin. Pengertian jaringan ikat itu apa sih? Jaringan ikat itu jaringan yang fungsinya mengikat, menunjang, dan mengikat bagian ataupun organ lain. Susunan jaringan ikat ini sel yang terdiri di dalam matriks ekstraseluler dan susunannya tersebar.
Fungsi jaringan ikat ini apa sih? Nah, yang pertama itu ada mengikat dan menunjang jaringan lain. Yang kedua ada pelindung organ. Yang ketiga penyimpan energi, pembentuk tubuh, penyusun sistem peredaran darah, pengisi rongga di antara organ, pengangkut oksigen dan makanan menuju jaringan lain, pengangkut sisa metabolisme menuju alat pengeluaran, serta penghasil kekebalan tubuh. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, letak sel jaringan ikat ini tidak berdekatan jika hanya terhubung di ujung protoplasmanya. Yang kedua, mempunyai komponen intraseluler. Yang ketiga, mempunyai bentuk sela yang tersebar, tidak beraturan. Nah, inti selnya juga menggelembung. Lalu, menurut struktur dan fungsinya, jaringan ikat ini dibagi menjadi jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar ini apa? Jaringan yang dengan sel dan beberapa jaringannya ini disusun oleh matriks yang berbentuk cairan lendir atau mukus yang terkandung di dalamnya. Yang disebut itu serabut kolagen atau serabut elastin. Ciri-cirinya apa? Susunan seratnya longgar. Kalau jaringan ikat padat ini apa? Yaitu jaringan ikat yang disusun atas sel-sel fibroblast dan mempunyai banyak serat kolagen yang disusun dengan padat dan teratur. Sifatnya fleksibel tetapi tidak elastis. Jaringan ikat pada letaknya pada tendon, ligamen, juga pembungkus tulang, dan lapisan dermis pada kulit. Nah, inilah gambar dari jaringan ikat padat dan juga jaringan ikat longgar. Terima kasih, ini yang dapat saya